tempat tidur yang ada di rumah sakit. Artinya tempat tidur itu tidak sampai kekurangan lagi. Sempat kita kemarin antri-antri hingga 25 pasien yang ada di luar UGD untuk menunggu tempat. Namun dengan adanya PPKM ini, karena memang kasusnya sangat eksponensial, bertambah sangat banyak sekali, sangat luar biasa, di luar prediksi kita. Dan ternyata ini terjadi juga di belahan dunia yang lainnya. Dan sekarang ini kita sudah mulai bisa mengendalikan. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan, tetap kita sekarang ini lebih aman daripada yang kemarin. Nah, oleh karena itu, kalau kemarin itu tidak dikendalikan dengan buka tutup atau pengaliharusan atau adanya PPKM ini, pasti kita akan kolaps. Rumah sakit pasti tidak bisa menampung pasien lagi dan pasti banyak kematian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Dinas Kesehatan. Capaian vaksinasi kita juga sudah sangat tinggi. Pak Kapolres, Pak Dandim juga mengadakan vaksin juga, itu sangat amat membantu sekali pemerintah Kota Kediri. Dan saya minta ke depan kita tetap berkolaborasi karena ini sangat penting sekali. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kajari, karena Pak Kajari sudah mengendalikan obat-obatan untuk COVID dan oksigen bersama Pak Kapolres. Karena memang kalau ini tidak dikendalikan, maka obat-obatan di apotek itu pasti harganya akan mahal dan oksigen pasti akan sulit untuk dicari. Walaupun sekarang oksigen sulit, memang kita berebut dengan daerah-daerah lain, tapi alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan oksigen dengan baik. Oksigen sangat dibutuhkan untuk saat ini karena memang penggunaan oksigen pada pasien COVID itu sangatlah boros sekali. Nah, Bapak Ibu, di PPKM ini tetap kita di level 4, yaitu sektor non esensial itu 100% itu masih kerja dari rumah atau work from home. Lalu sektor yang esensial ini dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% stafnya bisa masuk. Lalu yang sektor kritikal ini dapat beroperasi 100% yang masuk, seperti rumah sakit dan yang lain-lain. Nah, coba sektor-sektornya mana ini? Sektor esensial. Nah, ini meliputi keuangan, perbankan, asuransi, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina. Khusus industri orientasinya ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi satu shift dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya difasilitasi produksi, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran. Lalu sektor kritikal, kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, serta penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, infrastruktur publik, utilitas dasar. Next. Nah, ini untuk PPKM level 4, seluruh kegiatan belajar mengajar masih sama. Seminar, workshop, bimtek, pelatihan, diklat dan sejenisnya dilakukan secara daring atau online. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai jam 20 atau jam 8 malam waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Saya ulang, untuk apotek dan toko obat
dapat buka selama 24 jam. Lalu pedagang kaki lima, toko kelontong, ini kita sesuaikan dengan arahan Bapak Presiden. Agen outlet, voucher, barbershop, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 8 malam atau pukul 20. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasionalnya sampai pukul 15 atau jam 3. Jadi ini pasar yang menjual barang yang bukan kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti sendal, daster, dan yang lain-lain yang bukan kebutuhan sehari-hari. Ini dapat buka dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasionalnya sampai dengan jam 3. Lalu restoran, rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada di dalam gedung atau toko tertutup, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery, take away, dan tidak menerima makan di tempat. Jadi masih sama kebijakannya, yaitu dibungkus. Untuk warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20 atau pukul 8 malam dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit. Jadi ini boleh buka, namun saya ulang sekali lagi, dengan protokol kesehatan yang ketat. Hanya boleh untuk 3 orang saja yang makan dengan waktu maksimal 20 menit. Berikutnya untuk mall, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 orang setiap toko, serta akses pegawai restoran, supermarket, dan pasar swalayan. Lalu berikutnya resepsi pernikahan masih tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya akad nikah yang dihadiri maksimal 10 orang. Lalu berikutnya pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek ini dapat beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadahan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Berikutnya, untuk fasilitas umum, area publik, taman, dan yang lain-lain untuk sementara ditutup. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan termasuk bioskop dan karaoke ditutup sementara. Di level 4 ini, PPKM level 4, transportasi umum, yaitu kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa, rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Nah, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh, pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api, ini harus menunjukkan kartu vaksin yang minimal dosis pertama. Jadi kalau sudah vaksin, tolong jangan dibuang dulu sertifikat
sertifikat namanya, kartu vaksinnya jangan lupa. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut. Yang ketiga, wajib menjalani observasi di posko kelurahan dan menjalani karantina selama 5 kali 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Karsidenan Kediri. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Saya rasa itu paparan yang bisa saya sampaikan. Saya harap nanti Pak Kapolres untuk bisa menambahkan, Pak Dandim, Pak Kajari, serta Pak Ketua. Terima kasih. Pak Kapolres cukup, Pak Ketua ada yang menambahkan? Cukup. Pak Dandim, Pak Kajari. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik supaya kondisi kita bisa berangsur pulih seperti sedia kala. Setidak-tidaknya kita masih bisa menjaga ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Jadi mengapa kita melakukan ini? Karena memang kita kehabisan tempat tidur sama sekali di rumah sakit. Keadaan itu memang benar-benar terjadi di Kota Kediri. Karena di Kota Kediri ini tidak hanya melayani pasien yang dari Kota Kediri saja. Nah, jadi pasien yang dilayani ya dari luar kota juga. Untuk kapasitas tempat tidur kita di Gambiran ini yang kami di Gambiran ya, 75% ya sudah untuk pasien COVID. Jadi 25% untuk pasien-pasien biasa non COVID dan 75% ini dengan pasien COVID. Nah, karena virus ini sangat berbahaya, saya mohon dengan hormat seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat ikut menjaga bersama-sama dengan pemerintah, yaitu dengan saya, dengan Pak Ketua DPR, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kajari. Keadaan ini bukan keadaan yang biasa, tapi keadaan ini memang keadaan yang luar biasa, sehingga kita perlu sama-sama memiliki perasaan yang sama. Sehingga kalau kita memiliki perasaan yang sama, maka kita tidak perlu lagi yang namanya membuka masker di tempat umum. Karena masker adalah perlindungan kita yang paling utama. Lalu berkumpul yang tidak penting itu sangat berbahaya sekali. Saya masih melihat di beberapa spot di Kota Kediri masih ada perkumpulan sedikit-sedikit. Tapi saya harap ke depan jangan lagi. Karena apa? Memang rumah sakitnya lagi penuh semuanya. Banyak sekali yang melakukan isolasi mandiri di Kota Kediri, sekitar 1.200-an orang ya. Yang melakukan isolasi mandiri ini sudah 1.200 orang saat ini di Kota Kediri. Mudah-mudahan itu semua diberi kesembuhan. Yang di rumah sakit sudah banyak, lalu di tempat isolasi terpusat kita sediakan juga, itu juga sudah hampir penuh. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersikap dewasa untuk menghadapi pandemi ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi sekarang ini yang diperintahkan pemerintah pusat, ya kita benar-benar harus melakukan hidup sehat. Hidup sehat itu ya sekarang sementara kita belum boleh melepas masker, belum boleh berkerumun, belum boleh makan sembarangan, dan ini karena memang penularannya ini sangat cepat sekali. Saya juga memerintahkan Pak Lurah untuk menjaga kampungnya masing-masing, kelurahannya masing-masing. Juga saya himbau kepada Pak RW, Bu RW, Pak RT, Bu RT untuk melakukan hal yang sama. Kita jaga daripada nanti ada ledakan-ledakan kasus yang kita tidak bisa menangani, ini akan membahayakan kita bersama.
Saya rasa itu, dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Ketua, Pak Kajari, Pak Dandim, serta seluruh nakes yang ada di Kota Kediri yang sudah membantu seluruh masyarakat di Kota Kediri, baik dari vaksinasi, dari tracing, dari testing juga, sampai ke pemakaman. Alhamdulillah para nakes di Kota Kediri terus mendampingi. Mudah-mudahan para nakes di Kota Kediri yang sedang saat ini sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, segera bisa baik kembali dan tentu bisa melayani masyarakat kami kembali untuk menghadapi pandemi ini. Dan mudah-mudahan selalu diberi kekuatan para nakes di Kota Kediri untuk menghadapi situasi ini. Kita akan selalu support, kita akan selalu bantu untuk tracing. Nanti Pak Kapolres, Pak Lurah, dan Pak Dandim anak buahnya akan ikut membantu tracing sehingga nanti kita bisa menangani orang-orang yang atau warga kita yang terinfeksi virus itu, akan kita isolasi mandiri atau kita taruh di tempat isolasi terpusat sehingga bisa terpantau semuanya dan tidak menyebarkan kemana-mana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.